Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Semoga kalian sehat selalu di sana dan diberi kemudahan segala urusannya. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan mungkin bisa menjadi penguat di hati Anda. Aku gadis berusia 20 tahun, jatuh cinta pada duda berusia 40 tahunan. Saat ku ajak ke rumah, tiba-tiba ibuku lakukan hal mencengangkan ini. Selamat menyaksikan. Idealnya perempuan berpasangan dengan cowok yang lebih tua dengan jarak usia yang tidak terlalu jauh. Cowok yang berusia 7 tahun di atasnya masih dianggap wajar. Namun, tak sedikit juga cewek yang berpacaran dengan cowok yang usianya jauh lebih tua darinya. Lebih tua 10 tahun ada, bahkan lebih tua 20 tahunan pun ada. Tapi bagaimana jika seorang gadis jatuh cinta dengan seorang pria yang pantasnya menjadi bapaknya, apalagi dia seorang duda? Kami dari keluarga yang sederhana. Ibuku adalah seorang single parent. Dia bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga. Studiku juga biasa-biasa saja. Akhirnya aku pun mengambil program diploma seni. Setelah lulus, aku membuka sebuah salon kecantikan. Usaha salonku berjalan dengan lancar. Lumayanlah bagus. Setiap hari bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah. Di sebelah salonku adalah sebuah restoran. Pemiliknya adalah seorang pria berusia 40 tahunan. Aku tidak pernah melihat istri dan anaknya. Karena hubungan sebagai tetangga, aku pun kerap sekedar makan di restoran itu. Hitung-hitunglah ikut membantu meremehkan usahanya. Lama-kelamaan dan karena sering ke sana, akhirnya kami pun menjadi akrab. Kadang-kadang dia datang ke salonku untuk memperkenalkan tamunya yang mau memotong rambut atau sekedar merapikan rambut. Suatu hari kami minum-minum di restoran. Mungkin karena pengaruh minuman, dia pun ikut mabuk. Dalam keadaan setengah sadar, dia menceritakan tentang istri dan anaknya. Ternyata putrinya telah meninggal sesaat berusia 5 tahun. Sementara istrinya jatuh sakit sepeninggalan putrinya. 3 tahun kemudian istrinya pun menyusul putrinya. Saya ikut merasa sedih sekaligus simpati setelah mendengar cerita tentang keluarganya. Sejak saat itu hubungan kami tiba-tiba saja mengalami perubahan yang unik. Dan pandanganku terhadapnya juga lain. Aku menjadi lebih sering ke restorannya, dan anehnya kadang-kadang aku juga membantunya merapikan restoran, menjahit bajunya, atau pekerjaan-pekerjaan sepele lainnya. Lambat laun hubungan kami semakin dekat, dan dia juga sangat baik serta perhatian sama aku. Di mataku dia adalah sosok pria dewasa yang berkarisma dan berpembawaan tenang. Perlahan-lahan timbul perasaan suka padanya, dan kemudian kami pun sering bersama atau katakanlah mulai pacaran. Karena usianya lebih tua 20 tahun lebih, aku belum memberitahu ibuku, takut ibu menentangnya. Tapi beberapa waktu yang lalu kami memutuskan untuk menikah. Aku pun kemudian mengajaknya ke rumah untuk aku perkenalkan pada ibuku. Dan tidak peduli ibu setuju atau tidak, aku sudah siap dan aku bertekad menikah dengannya apapun yang terjadi. Sungguh tak disangka, ketika ibu melihatnya, ibu justru memeluknya dan menangis. Sontak hal itu membuat aku tercengang dan bengong. Lalu aku bertanya kepada ibuku, apa yang terjadi sebenarnya? Apa ibu mengenal dia sebelumnya? Akhirnya ibuku pun bercerita tentang masa lalu.
Bertahun-tahun yang lalu ibu mengajak adikku berperahu di taman bermain. Karena adikku terlalu nakal sehingga tanpa sengaja jatuh ke sungai. Tepat pada saat itu dia sedang membawa putrinya berperahu juga. Melihat kejadian itu langsung segera terjun ke air dan menyelamatkan adikku. Tapi malang perahunya oleng saat ia terjun, sehingga putrinya terjatuh ke sungai dan ketika diangkat ke atas, putrinya sudah meninggal. Ibu menuturkan bahwa setelah peristiwa naas itu ia selalu merasa bersalah dan ingin mengucapkan terima kasih. Tapi ibu tidak tahu di mana pria yang telah menyelamatkan adikku itu. Dan tak disangka bisa bertemu dalam suasana seperti ini. Aku cukup terkejut setelah mengetahuinya. Ibu memintaku agar hubungan kami bisa berlanjut dengan harmonis. Tapi apakah pacarku itu bisa menerimanya? Aku tidak tahu apakah hubungan kami harus dilanjutkan atau... Aku menjadi galau dan gelisah. Dilanjutkan atau diakhiri? Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Bila ada pendapat atau masukan, silakan tulis di komentar. Sekian dari kami, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.